Ya, selamat siang Bapak Ibu. Perkenalkan, saya Gita Gemilang, mahasiswa dari BINUS Online University. Saya tergabung dalam kelas D4B4 Karakter Building yang melakukan proyek kelompok dengan bertemakan upaya penghematan air dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs, khususnya SDG ke-6 tentang Clean Water and Sanitation. Proyek ini dilaksanakan dengan pendekatan Project Based Learning dalam mata kuliah kewarganegaraan. Adapun latar belakang dari penelitian ini yaitu kelangkaan air bersih merupakan isu global yang semakin mendesak, termasuk Indonesia. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam menggunakan air secara efisien dan kurangnya informasi tentang program penghematan air memperparah kondisi tersebut. Padahal penghematan air sangat penting demi menjaga keberlangsungan ekosistem dan kehidupan generasi mendatang. Pola konsumsi air yang boros mencerminkan rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga sumber daya air. Oleh karena itu, kesadaran diri atau self-awareness, kemampuan beradaptasi, dan kolaborasi menjadi faktor utama dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan. Self-awareness diperlukan agar individu memahami pentingnya efisiensi air. Adaptability membantu dalam menyesuaikan pola konsumsi dengan ketersediaan air, sedangkan kolaborasi memungkinkan sinergi antar berbagai pihak dalam pengelolaan air bersih. Dengan menerapkan Project Based Learning atau PBL, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan strategi penghematan air yang mendukung pencapaian Sustainable Development Goals, Clean Water and Sanitation, serta mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam upaya konservasi air secara berkelanjutan. Adapun rumusan masalah terbagi menjadi tiga, yaitu bagaimana pola penggunaan air dalam kehidupan sehari-hari dan apa saja penyebab perilaku boros air. Yang kedua adalah sejauh mana kesadaran individu terhadap pentingnya penghematan air serta kendalanya. Dan yang ketiga adalah apa langkah konkret yang bisa diterapkan individu dan komunitas untuk mendukung penghematan air. Adapun hasil temuan di lapangan yaitu kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya air. Yang kedua adalah minimnya informasi terkait program pemerintah atau edukasi publik mengenai penghematan air. Dan yang ketiga adalah beberapa pihak telah menerapkan langkah nyata seperti penggunaan tangki air, darurat, alat hemat air, atau edukasi di lingkungan dan usaha kos. Yang keempat adalah solusi yang ditawarkan. Adapun solusi yang ditawarkan yaitu kampanye edukasi berbasis komunitas dan media sosial untuk menyebarluaskan informasi tentang hemat air. Yang kedua adalah pelatihan teknis sederhana tentang penggunaan alat hemat air bagi masyarakat dan UMKM. Yang ketiga adalah pemasangan stiker pengingat hemat air di fasilitas umum dan tempat tinggal. Dan yang keempat adalah kolaborasi antar komunitas, institusi, dan pemerintah untuk memperluas jangkauan dan efektivitas program hemat air. Refleksi pribadi dari penelitian ini yaitu sebagai seorang yang menjalani aktivitas padat setiap harinya, saya sangat bergantung pada air, mulai dari bangun tidur hingga malam hari. Hampir semua kegiatan saya membutuhkan air untuk mandi, mencuci muka, membuat kopi, hingga membersihkan rumah. Tanpa saya sadar, air sudah menjadi bagian penting yang begitu melekat dalam hidup saya. Namun jujur saja, dulu saya sering abai dan menggunakan air secara berlebihan. Misalnya membiarkan kran dengan mengalir saat mencuci piring atau menyikat gigi. Saya berpikir, toh air masih tersedia banyak. Tapi seiring waktu, saya mulai menyadari bahwa kebiasaan itu merupakan hal boros, tetapi juga merugikan lingkungan. Kesadaran saya akan pentingnya menghemat air mulai tumbuh ketika saya membaca berita tentang daerah-daerah yang mengalami kekeringan, bahkan kesulitan mendapatkan air bersih. Hal itu membuat saya berpikir, bagaimana kalau suatu saat nanti tempat tinggal saya mengalami hal yang sama. Sejak saat itu, saya mulai mencoba membangun kebiasaan kecil seperti menampung air hujan untuk menyiram tanaman, menutup keran saat tidak digunakan, dan tidak mencuci pakaian dalam jumlah sedikit agar lebih hemat. Meskipun kelihatannya sepele, saya percaya langkah kecil seperti ini adalah bentuk tanggung jawab saya terhadap lingkungan. Saya ingin bisa menikmati air bersih dan saya tahu itu hanya terjadi kalau saya ikut juga menjaganya. Terima kasih presentasi dari saya. Cukup sekian. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.